Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam materi perpangkatan. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari video perpangkatan sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya memberikan sifat-sifat perpangkatan dengan contoh soal yang basisnya sama. Sedangkan dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh soal tentang perpangkatan dengan basis yang berbeda. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk simak video berikut. Oke, contoh pertama, sederhanakanlah bentuk pangkat 2 pangkat 4 kali 8 pangkat 3 per 16 pangkat 2. Nah, perhatikan di sini basisnya ada 2, 8, dan 16. Sekarang kita akan mengubah perpangkatan yang basisnya berbeda tersebut menjadi entah nanti hasilnya basisnya sama atau berbeda. Kita sederhanakan dulu. Pertama, yang ini 2 pangkat 4 kita biarkan karena ini adalah bentuk yang paling sederhana. Nah, kita akan mengubah 8 pangkat 3. Caranya, oke, di sini orek-orek ya. 8 ini kita bagi satu persatu dengan bilangan prima. Nah, masih ingat kan kalian dengan bilangan prima? Oke, kita bagi 8 dengan 2. Kita peroleh 4, kita bagi lagi dengan 2, kita peroleh 2. Selesai karena di sini hasilnya sudah bilangan prima. Nah, jadi 8 sama dengan sini kita peroleh 2. 2-nya ada 1 2 3, 2 pangkat 3. Jadi 8 kita bisa ubah menjadi bentuk perpangkatan 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita beranjak ke 16 pangkat 2. Kita akan mengubah 16 ini menjadi bentuk perpangkatan. 16 kita bagi dia dengan bilangan prima, mulai dari bilangan prima terkecil yang bisa membagi 16, kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 8. Kemudian kita bagi lagi 2, hasilnya adalah 4. Kita bagi lagi 2. Ya, hasilnya 2. Selesai. Berarti 16 ini sama dengan 2 pangkat 1 2 3 4, berarti 2 pangkat 4. Oke, kita sudah mengubah 8 dengan 16 menjadi bentuk perpangkatan. Sekarang kita akan melihat apakah basisnya sama atau berbeda dengan bentuk yang sudah paling sederhana. Saya tulis ulang dulu soalnya. Oke, 2 pangkat 4 kali 8 pangkat 3 per 16 pangkat 2. 2 pangkat 4 kita tulis ulang karena ini sudah bentuk yang paling sederhana. Kali 8 tadi kita peroleh 2 pangkat 3. Jadi kita tulis di sini 2 pangkat 3. Ingat, pangkatnya jangan ditinggalkan. Per 16 tadi kita peroleh 2 pangkat 4. Kita tulis 2 pangkat 4. Pangkatnya yang ini jangan ditinggalkan juga. Nah, sekarang kita mengingat kembali sifat-sifat perpangkatan yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Sama dengan 2 pangkat 4 kali. Nah, di sini bilangan berpangkat dipangkatkan. Maka bentuknya menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Hasilnya adalah 9 per. Nah, di sini juga sama. 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Berarti di sini pangkatnya dikalikan. Ya, hasilnya adalah 8. Sama dengan. Nah, sekarang kembali lagi kalian mengingat sifat-sifat perpangkatan berikutnya. Di mana di sini ada perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Juga ada pembagian bilangan berpangkat dengan basisnya juga sama. Nah, sekarang ini menjadi 2 pangkat, basisnya sama, ini dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian kalau dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Masih ingat ya? Oke, hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 4 tambah 9 kurang 8, berarti 2 pangkat 5.
Jadi bentuk sederhana dari 2 pangkat 4 kali 8 pangkat 3 per 16 pangkat 2 adalah 2 pangkat 5. Biarkan saja bentuknya 2 pangkat 5 karena yang diminta adalah menyederhanakan ya. Kita lanjutkan di contoh yang kedua. Nilai dari 9 pangkat 3 kali 27 pangkat negatif 4 per 81 pangkat negatif 2 adalah, nah sekarang kita akan mengubah 9, 27, dan 81 menjadi bilangan berpangkat. Oke, yang pertama 9. Ya, kalau kalian memang sudah mengetahui hasilnya boleh langsung, tapi saya di sini memberikan cara seandainya bilangan yang diberikan belum bisa kalian ketahui secara langsung bilangan berpangkatnya. Oke, 9 ya kalian sudah tahu ya, itu 3 pangkat 2. Kalau misalnya mau pakai cara boleh saja. Ini 9 berarti kita bagi dengan bilangan prima, mulai dari yang terkecil yang bisa membagi 9 tersebut. Berarti kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Jadi 9 sama dengan 3 pangkat, ini ada 2 kali berarti pangkat 2 ya. Kemudian kita ke 27. Oke. 27 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 9, kemudian kita bagi lagi dengan 3, hasilnya 3, sehingga 27 sama dengan 3 pangkat, ini ada 3 kali berarti 3 pangkat 3. Lagi 1 kita ke 81. Oke, saya tulis di sini ya, 81 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 27, kemudian kita bagi lagi dengan 3, hasilnya adalah 9, kita bagi lagi 3, hasilnya adalah 3. Selesai. Berarti 81 sama dengan 3 pangkat 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Oke. Kemudian kita akan mencari nilai dari soal nomor 2. Oke. 9 pangkat 3 kali 27 pangkat negatif 4 per 81 pangkat negatif 2. Yang pertama 9, tadi kita peroleh 3 pangkat 2 ya. Kita tulis 3 pangkat 2. Jangan ditinggalkan pangkatnya ya, yang tadi. Kemudian 27 kita tadi peroleh yang ini ya, 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3. Pangkatnya ini ingat ditulis lagi. 81 kita peroleh 3 pangkat 4. Jadi di sini 3 pangkat 4. Nah, pangkatnya ini negatif 2. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama tadi, berarti kita kembali mengingat sifat-sifat perpangkatan. Nah, di sini menjadi 3 pangkat, ini pangkatnya dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. 2 kali 3 ini 6 kali, sekarang 3 pangkat ini dikalikan, hasilnya adalah negatif 12 per 3 pangkat ini dipangkatkan lagi, maka hasilnya ini dikalikan menjadi negatif 8 sama dengan, nah sekarang kita lihat di sini basisnya 3, 3 dan 3. Oh, ternyata basisnya sama, berarti kita kembali lagi mengingat sifat-sifat perpangkatan. Di sini ada bilangan berpangkat, kemudian basisnya sama, dikalikan, jadi pangkatnya dijumlahkan 6 tambah negatif 12. Kemudian di sini bagi, berarti di sini dikurangkan, kurang negatif 8 sama dengan 3 pangkat negatif 6 tambah 8, ini sama dengan 3 pangkat 2. Nah, karena diminta nilai dari bentuk ini, maka kita jadikan 3 pangkat 2 ini sama dengan 9. Dengan demikian 9 pangkat 3 kali 27 pangkat negatif 4 per 81 pangkat negatif 2, nilainya adalah 9. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya.
Contoh soal yang nomor 3. Sederhanakanlah bentuk pangkat 3 pangkat 2 kali 16 kali 5 pangkat negatif 3 per 2 pangkat 3 kali 25 kali 3 pangkat 4. Oke, seperti biasa kita akan mengubah terlebih dahulu bilangan yang belum sederhana menjadi bentuk perpangkatan. Di sini kita ambil 16 ya. 16 kita bagi dia dengan bilangan prima. Mulai dari kita bagi dengan 2 diperoleh 8, kita bagi lagi dengan 2, kita peroleh 4, kita bagi lagi dengan 2, kita peroleh 2, sehingga 16 sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4, ada 4, berarti 2 pangkat 4. Kemudian berikutnya yang kita ubah adalah 25. 25 kita bagi dia dengan 5, hasilnya adalah 5. Selesai, berarti 25 adalah 5 pangkat 2. Kemudian saya tulis ulang di nomor 3. Pangkat 2 kita tulis ulang kembali 3 pangkat 2 kali 16 tadi kita peroleh 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kali ini 5 ya. 5 pangkat negatif 3 per 2 pangkat 3 kali 25 tadi kita peroleh 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Ya, sama dengan. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada basis 2, ada 3, 2 dan 5. Kemudian di sini 2, 5 dan 3. Basisnya berbeda-beda ya, tapi ada juga basisnya yang sama. Di sini ada 3, di sini juga 3. 2, di sini juga 2 dan selanjutnya 5 juga 5. Jadi sekarang kalian kumpulkan bilangan berpangkat dengan basis yang sama dan itu kalian sederhanakan. Oke, 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 4 karena di sini bagi berarti pangkatnya dikurangkan kali, kemudian di sini 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 3 kurangkan juga. Dan 5 pangkat negatif 3 dengan 5 pangkat 2 kita kurangkan. Hasilnya adalah 3 pangkat negatif 2 kali 2 pangkat 1 kali 5 pangkat negatif 5 sama dengan 3 pangkat negatif 2 kali 2 kali 5 pangkat negatif 5. Iya. Sampai di sini kita biarkan saja. Mengapa? Karena di sini basisnya berbeda, jadi kita tidak bisa menyederhanakannya lagi. Karena diminta adalah bentuk sederhana, jadi sampai di sini sudah bisa. Kalau misalnya diminta nilai, baru kalian nanti kalikan ini hasilnya berapa, kalikan dengan ini, kemudian kalikan juga dengan ini. Oke, soal berikutnya, soal nomor 4, nilai dari 2 pangkat 4 pangkat 1/4 kali 3 pangkat negatif 5 pangkat negatif 2/5. Nah, oke, di sini kita bertemu pangkat pecahan ya. Saya tulis ulang dulu soalnya. Kita perhatikan di sini basisnya 2 dan 3. Jadi kita tidak perlu menyederhanakan lagi atau mengubah basis tersebut menjadi bentuk bilangan berpangkat ya. Kita langsung saja menyelesaikannya dengan mengingat kembali sifat-sifat perpangkatan. Di sini ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Ini menjadi 2 pangkat
4 kali 1/4 kali ini menjadi 3 pangkat negatif 5 kali negatif 2/5 sama dengan, di sini kita bisa sederhanakan ya, 4 dengan 4 berarti di sini peroleh 2 pangkat 1 kali, di sini juga bisa kita sederhanakan, kemudian negatif kali negatif maka hasilnya positif, ini menjadi 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 1 kita peroleh 2 kali 3 pangkat 2 adalah 9 sama dengan 2 kali 9 kita peroleh 18. Jadi 2 pangkat 4 pangkat 1/4 kali 3 pangkat negatif 5 pangkat negatif 2/5 nilainya adalah 18. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Tentukanlah nilai X dari 4 pangkat 2X kurang 4 sama dengan 8 pangkat 4. Nah, untuk soal seperti ini biasanya kita dituntun untuk mengubah bentuk yang ini menjadi basis yang sama. Biasanya ya. Nah, sekarang kita akan mengubah 4 dan 8 menjadi bilangan berpangkat dulu. Saya tulis ulang dulu soalnya ya. 5. Nah, tadi kita sudah memperoleh 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti di sini dipangkatkan 2X kurang 4. Kemudian 8 tadi juga sudah kita peroleh 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kita pangkatkan 4. Nah, sekarang kita bertemu lagi. Bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Berarti di sini 2 pangkat 2 kali 2X kurang 4 sama dengan 2 pangkat 3 kali 4. Ini hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 2X menjadi 4X kurang 2 kali 4 8 sama dengan 2 pangkat 3 kali 4 12. Nah, sekarang kita memperoleh bilangan berpangkat dengan basis yang sama, yaitu basisnya 2. Karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya juga bisa disamakan. Artinya 4X kurang 8 itu sama dengan 12. Nah, ini pangkatnya ke sini dan ini pangkatnya dari ini. Kemudian kita akan mencari nilai X. 4X sama dengan 12, ini menjadi tambah 8. 4X sama dengan 20, sehingga X sama dengan 20 bagi 4. Jadi X sama dengan 5 ya. Jadi nilai X dari 4 pangkat 2X kurang 4 sama dengan 8 pangkat 4, X-nya adalah 5. Nah, sekian contoh soal yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kalian bisa mencoba contoh-contoh soal yang lain yang ada di buku paket, LKS, atau mungkin kalian bisa melihat di internet mungkin ya. Kemudian untuk cara mengubah bilangan menjadi bilangan berpangkat tersebut itu hanya salah satu cara. Jika kalian memiliki cara yang lain akan lebih bagus lagi, gunakan cara yang biasa kalian gunakan. Sedangkan mengenai ketepatan dan kecepatan itu tergantung dari siswa masing-masing ya. Dan lebih banyak berlatih akan lebih baik untuk kalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.